saya dengan Pak Aris ya Pak. Jadi memang kalau misalnya memang ada yang mau membantu silakan, tapi kita sudah percaya sama beliau karena beliau posisinya juga orang netral dan juga ada lembaganya, ya kami percaya dengan Bang Aris. Insya Allah mungkin bisa membantu kita memediasi ke pihak sana gitu loh. Bang, bagaimana kalau misalnya Pak Dodi sendiri menunjuk orang lain sebagai mediator, Pak? Ya silakan, nggak apa-apa, tapi kita tetap melibatkan lembaganya Bang Aris. Silakan. Artinya Komnas Perlindungan Anak akan tetap dilibatkan? Betul loh. Dari tadi kita sudah sepakat sama Pak Faisal bahwa siapapun pada saat upaya mediasi kita akan melibatkan beliau. Bang Sandi ini kan banyak wacana dari pihak sana mengenai pelaporan hukum ke pihak kepolisian. Nah, Bang Sandi sendiri sebagai kuasa hukumnya apa? Sikapnya apa? Seperti saya sampaikan ke Pak Faisal bahwa kita kalau misalnya memang ada laporan itu berjalan dan buktinya cukup, saksinya cukup, kita sebagai warga negara hukum, warga negara Indonesia yang menghormati hukum, kita akan mengikuti proses hukum. Tapi di situ pada saat berproses pasti kan ada juga mediasi. Tapi kalau misalnya memang ternyata proses itu berjalan dan memang ada bukti, kita siap ya Pak. Kita siap. Dan jangan lupa bila mana melaporkan terus tidak terpenuhi unsurnya, kita akan melaporkan kembali dan kita akan melaporkan balik. Ya. Tapi sejauh ini ada warning nggak kepada pihak mereka yang artinya banyak ya, warning statement mengenai laporan-laporan polisi dan isu-isu yang beredar. Warning. Ada warning nggak dari Bang Sandi sebagai kuasa hukum untuk menjaga kliennya nih? Iya. Saya hanya menyampaikan kepada Om Faisal dan anak-anak semua kita. Sebentar. Wah, berarti kan udah dewasa, Bang. Dewasa, Mbak. Mati ya tuh. Mati, mainan dinaikin. Itu mainan gala dan Jalan banget diambil. apalagi warning. Ya, pokoknya saya ulangi kembali bahwa bila mana ada laporan kami ulangi, bila mana ada laporan terhadap Pak Faisal dan keluarganya, kami selaku kuasa hukum siap mendampingi beliau. Dan sebagai warga negara yang baik, kita akan mengikuti dan menghormati proses hukum tersebut. Tapi saya ingatkan sekali lagi, bila mana ada laporan yang memberikan keterangan palsu ataupun tidak bisa membuktikan, tidak sungkan kita untuk memberikan laporan kembali terhadap orang yang melaporkan kita. Dan saya sudah sampaikan juga ke Kak Fuji, ke Mas Fadli, kita harus menjaga semuanya, jadi nggak usah takut. Jalankanlah kegiatan kalian, yang penting kita harus saling menjaga sikap dan perbuatan semua untuk kedepannya. Karena tadi juga sudah diingatkan sama Om Faisal, juga kepada keluarga dari Bang Aris dan rekan-rekan bahwa kalian harus menjaga nama baik keluarga Om Faisal. Bang, berarti ada kemungkinan nggak sih yang kemarin kabarnya mau dilaporkan soal panggilan Dodot itu ada rencana untuk melaporkan balik? Bang? Ya nanti kita lihat. Kan seperti saya bilang, kita lagi mengumpulkan bukti, mengumpulkan data, saksi, mana yang bisa kita laporkan kita akan jalan. Iya. Tapi buat apa kita melaporkan kalau nanti laporannya ditolak? Iya. Nanti kita lapor di sini ditolak, lapor di sana ditolak karena kita nggak punya bukti, nggak punya saksi, nggak punya kekuatan hukum yang kuat gitu loh. Jadi menurut kami kita kumpulkan yang bukti yang kuat, saksi yang kuat, ahli yang kuat untuk memberikan saksi. Kalau memang ada, kita akan jalan untuk melaporkan. Berarti sampai saat ini menunggu aja dulu ya? Sambil mengumpulkan data. Bang Sandi terkait yang 3 kali 24 jam itu gimana Bang Sandi? Ya, sampai sejauh ini somasi 3 kali 24 jam itu kami belum menerima secara resmi. Om Faisal juga belum terima suratnya. Masih somasi mungkin baru secara terbuka. Kalau misalnya memang ada kami terima, kalau memang kami terima juga ada suratnya, kami akan balas. Kami akan balas, dan kalau misalnya memang dari pihak pengirim somasi minta ketemu, kita akan melakukan pertemuan. Apa yang bisa kita selesaikan? Seperti ku bilang dari awal ini, Om Faisal ini niatnya niat baik. Tidak ada yang mau namanya berantem atau ribut-ributan, nggak ada. Boleh kalian lihat sejauh ini dari awal. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti kita terima resmi, kita akan balas secara resmi selaku kuasa hukum. Ya kita akan datangi, kalau misalnya kita bisa bertemu, mungkin di situ kita bisa terjadi mediasi di situ, ya kita selesaikan. Tapi bila mana memang
tidak ada pertemuan, tidak ada musyawarah mufakat mau melaporkan, kita sebagai warga negara yang baik, seperti gue bilang tadi, kita akan mengikuti proses hukum. Begitu? Iya. Oke. Bang, rencananya agenda selanjutnya apa Bang? Yang Kita sidang? masih menunggu hasil mediasi ini sampai tanggal yang ditentukan nanti untuk tanggal 12. Insya Allah kita akan hadir. Apapun putusan hasil dari selama 2 minggu mediasi ini seperti apa akan kita sampaikan ke majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Terima kasih mengenai soal editan ini. Ada Bibi sama Vanessa juga di sini. Puji mengedit. Bagaimana Pak Haji mungkin kamu? Ya enggak apa-apa. Mungkin dia kangen kali sama Abang. Siapa yang Puji. Enggak apa-apa. Bagi saya. Pak Haji mengenai sumbangan yang akan dilaporkan seperti apa Pak Haji? Pak Haji. Ya, saya kan udah saya jawab tadi. Sumbangan itu udah sering saya jawab. Ya masa saya jawab lagi panjang juga jawabnya. Pak Haji mengenai Puji dengan Ya, sedikit saya terangkan ya. Masalah tadi disampaikan oleh pengacara saya, yaitu persoalan somasi. Sebenarnya somasi itu kan saya nggak ngerti apa kesalahan, tidak jelas dan tidak diterangkan kepada kami. Terus bagaimana meminta maaf atas kesalahan apa saya harus minta maaf? Nah itu. Tapi kalau umpamanya sekarang datang surat kepada saya somasi, ini kesalahan-kesalahan. Jika tidak minta maaf, kami baca memang salah. Bagi saya sih tidak berat minta maaf itu. Kalau memang salah. Nah sekarang kan nggak jelas kesalahan, bagaimana saya minta maaf? Itu persoalannya. Kalau jelas somasinya, ini kesalahan 1, ini 2, ini 3. Kalau umpamanya banyak kan itu kan, Bapak harus minta maaf. Kalau menurut saya memang salah, ya apa salahnya kita minta maaf? Ini nggak jelas, somasi nggak jelas. Jadi makanya untuk sementara harus saya lihat dulu di mana letak kesalahan itu. Kita dikaji dulu, dipelajari dulu, benar apa enggak? Jangan-jangan nanti ada jebakan Batman lagi. Kena prank. Hati-hati. Sebab udah ada yang kena jebakan Batman. Kena prank lagi saya. Pak Haji nggak mau kena prank ya Pak Haji? Hah? Nggak mau kena prank ya? Ya, kalian pasti kasihan ke saya. Saya yakin. Iya. Wartawan pasti kasihan ke saya. Betul Pak Haji. Oke, dengan demikian sekali lagi saya terima kasih para wartawan sudah datang. Nah, kemudian berita jawaban sudah saya berikan. Selanjutnya terserah Anda. Oke Pak Haji. Terima kasih Pak Haji.